الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأشكره شكر من طلب المزيد من الملك الديان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي والرسول معه اللهم صل وسلم وبارك على أمثل سيارات سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والعرفان أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama tentu mari sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat dan rahmatnya di siang hari yang mulia ini, Allah masih beri kita kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, umur yang panjang, sehingga masih dapat melaksanakan fardu Jumat. Selawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dahulu dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang saat ini asbab disinari oleh cahaya Islam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ajakan khatib yang pertama tadi untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Ia berikan. Sebab Allah masih beri kita kesempatan untuk melaksanakan fardu Jumat. Bukan hanya sekedar formalitas sebagai seorang khatib kepada jamaah, tapi ajakan itu benar adanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi, faminhum muqtasid, faminhum sabiqun khairat biidznillah." Hadirin sidang jamaah Jumat, ayat ini sesungguhnya sempat membingungkan kita. Kenapa Allah masih memberi kesempatan untuk tiga golongan ini? Terutama golongan yang pertama. Allah firmankan dalam Quran, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi." Kenapa Allah masih berikan kesempatan, Allah masih wariskan kitab kepada orang-orang yang zalimun li nafsihi, menzolimin dirinya sendiri. Lalu kita lihat siapa orang yang menzolimin dirinya sendiri. Kita menganalogikan dengan sederhana, Jumat itu masuk pukul berapa? 12.30 atau 12.25 zuhur. Begitu azan, orang yang belum datang, orang yang belum sampai ketika azan itu berkumandang, masih di rumah, masih bersiap, masih berpakaian, masih main handphone, tapi dia tetap datang ke masjid, itu namanya zolimun li nafsi. Dia zolimin dirinya sendiri padahal dia tahu bahwa ini Jumat, rayanya orang Islam. Itu zolimun li nafsi. Dia tidak menzolimin orang lain, dia zolimin dirinya sendiri. Tapi Allah masih sayang padanya, sehingga ia tetap datang ke Al-Amin untuk laksanakan fardu Jumat. Maka dari itu patut kita syukuri. Bahkan segitu bandelnya kita, segitu tidak mengertinya kita, sebegitu teledornya kita, Allah masih sayang pada kita.
Yang kedua kata Allah muqtasid. Muqtasid itu pertengahan. Muqtasid itu biasa aja. Orang yang sampai ketika azan itu biasa. Tidak ada yang perlu diistimewakan. Bolehkah kita bertepuk tangan kepada orang yang kita beri gajinya per bulan, dia laksanakan pekerjaannya dengan baik, tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang salah, lalu kita berikan haknya sesuai dengan kewajibannya? Perlukah diberi tepuk tangan? Tidak, karena memang itu tugas yang telah diperintahkan kepadanya, lalu ia dibayar dengan itu. Itu kalau kita analogikan kepada pekerja. Manusia diciptakan Allah ke muka bumi untuk ibadah kepada Allah. Dan begitu dia laksanakan ibadah, tidak ada yang istimewa, memang itu tugas kita. Bekerja itu adalah mengerjakan, menunggu waktu ibadah. Selingan untuk menunggu waktu ibadah. Karena memang hakikatnya diciptakan untuk ibadah. Perintah apa yang lebih tinggi dari perintah Allah? Kita sudah lalui hampir 3 pekan Liraidil Adha. Bayangkan perintah yang lebih tinggi. Apa perintah lebih tinggi dari perintah Allah? Bahkan begitu Allah suruh kita untuk sembelih anak, Nabi Ibrahim sembelih anaknya. Allah masih suruh kita, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah masih suruh kita sholatnya tepat waktu aja. Datang ke masjid tepat waktu aja. Kita sulit. Bahkan sudah sampai di masjid kita dulu, kita sempat tidur. Kita sempat main handphone. Kita sempat itu bercengkrama dengan sebelah tertawa-tertawa. Bahkan udah sampai di masjid pun kita tidak mau berebut untuk masuk ke saf paling depan. Kita ini berada di tingkatan iman yang mana sebenarnya? Kita ini mau bagaimana Allah mengingatkan kita? Bagaimana cara Allah mau menyadarkan kita? Kalimat paling kasarnya, apakah tunggu Allah berikan bencana kepada kita baru kita dekat padanya? Lalu yang ketiga, sabiqun khairat biidznillah. Allah itu wariskan kita kepada sabiqun khairat biidznillah. Kalau kita analogikan tadi datang Jumat, ialah orang pertama yang datang ke Al-Amin, dia yang menghidupkan ngaji, dia yang membaca Quran, dia yang membuka Quran, dia yang duduk berzikir paling depan, dia yang terus memuji-muji Allah sambil menunggu panggilan Allah, sambil menunggu sholat. Itu sabiqun khairat biidznillah. Jadi kalau kata Nur Khalis Majid, sabiqun khairat biidznillah itu adalah lokomotif. Dia berada di depan. Dia mencontohkan kepada gerbong-gerbong di belakang jalannya lurus. Dia adalah yang membawa kebaikan-kebaikan. Membawa gerbong-gerbong kebenaran di belakang. Mencontohkan yang baik kepada orang lain. Itu sabiqun khairat biidznillah. Kenapa Allah sanding dengan kalimat biidznillah? Karena tidak semua orang bisa laksanakannya. Karena tidak semua orang bisa untuk melakukannya. Bahkan khatib sudah berteriak-teriak sekuat mungkin pun jamaah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita masih sanggup untuk terlelap. Nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa laksanakan ibadah dengan baik 100%. Nggak semua orang bisa begitu khutbah Jumat mulai, begitu azan, begitu sholat, dia tetap terbuka matanya, dia dengarkan dengan baik, begitu siap sholat, dia lakukan itu di muka umum. Dengan contoh yang sebenar-benarnya, dia amalkan itu kepada masyarakat. Tidak semua orang bisa. Makanya biidznillah. Tapi hadirin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, Allah tidak akan mungkin kosong-kosong saja untuk kita. Apa yang Allah siapkan untuk orang yang berhasil sampai ke tahap sabiqun khairat biidznillah. Wa may yurid shawabad dunya nu'tihi minha. Kita ini orang yang cinta pada dunia juga. Itu fitrah manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Kata Allah, "Wa may yuridu shawabad dunya nu'tihi minha." Kalau engkau minta nanti pahala dunia pada aku kasih. Minha aku beri. Wa may yuridu shawabal akhirati nu'tihi minha.
Kalau nanti juga diminta, engkau minta kepadaku pahala akhirat, aku kasih minha. Tidak akan mungkin Allah biarkan hamba-hambanya mengerjakan apa yang Allah perintahkan tanpa balasan yang setimpal untuk itu. Dan tidak akan mungkin Allah biarkan hamba-hambanya melanggar apa yang telah Allah katakan, melainkan dibalas dengan yang setimpal dengan itu. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Matahari ini makin panas. Cuaca itu tidak pernah menentu. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yudhiquhum ma'al ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Apa tunggu kita dulu merasakan bagaimana Allah menghukum kita bima kasabat aydin nas, akibat dari perbuatan kita sendiri, baru kita sadar. Nauzubillah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Allah sayang pada kita. Allah masih gerakkan hati kita untuk datang ke masjid. Allah masih sayang kepada kita untuk dibiarkan kita duduk di masjid ini mendengarkan khutbah Jumat, menyelesaikan ibadah. Tolong jangan nodai kasih sayang Allah itu dengan kantukmu. Tolong jangan kasih noda apa yang Allah berikan kepada kita itu dengan handphone. Tinggalkan sebentar, tidak sampai 15-20 menit kita akan selesai laksanakan ibadah. Setelah itu kata Allah, bertebaranlah ke muka bumi untuk mencari rezeki. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.